Halo lagi, selamat datang kembali. Halo, Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lagi panas banget nih. betul. Ketegangan internasional, khususnya yang melibatkan Iran. Kita fokus ke wacana soal perubahan rejim di sana. Dan juga ancaman serius ke pemimpin tertingginya ya, Ayatollah Ali Khamenei. Iya, bener. Kita bakal lihat apa kata Rusia, Israel, Amerika Serikat, dan tentu saja gimana Iran merespons ini semua. Oke, Nah, penting banget nih biar jelas dari awal ya buat Anda semua. Pembahasan kita hari ini sepenuhnya kita ambil dari kutipan transkrip video YouTube. sumbernya spesifik ya. Iya, spesifik dari kanal Tribun News. Judul videonya aja udah, wah, lumayan bikin tegang. Ancaman keras Rusia ke Israel, berani serang Ali Khamenei, Tel Aviv bakal langsung dijadikan raka. Wow, judulnya langsung keras gitu ya. Banget, jadi sumber kita dari sana. Nah, misi kita hari ini, kita coba kupas inti pernyataan dari berbagai pihak ini. Dan lihat kemungkinan dampaknya ya di panggung geopolitik sekarang. Tepat sekali. Yuk kita mulai bedah. Mari. Oke, pertama kita mulai dari Rusia dulu ya. Sumber kita ini Tribun News mengutip juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Ya, Peskov. Dia ngasih peringatan keras. Katanya, diskusi internasional soal ganti rejim di negara lain itu wah bisa bawa dunia ke neraka. Istilah neraka ya dipakai langsung. Iya, dan ini kayaknya nyambung ke komentar seorang pejabat Israel namanya Ohad Tal. Oh ya, anggota Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Israel itu ya. Benar. Dia dikutip bilang katanya bakal ada perubahan rejim di Iran. Tapi dia juga nambahin sih kalau itu bukan tujuan perang resmi Israel. Ada tapinya ya. Gimana kita melihat peringatan Rusia ini dikaitkan sama komentar pejabat Israel itu? Peringatan Peskov ini penting banget loh. Dan ini bukan yang pertama kali sebenarnya. Oh ya? Iya, sebelumnya dia juga udah pernah bilang kalau sampai ada yang nekat coba membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei. Pemimpin tertinggi ya, secara agama dan politik. Betul, itu sama aja kayak membuka kotak Pandora, istilah dia itu. Kotak Pandora, maksudnya? Maksudnya, yaitu bisa memicu rentetan masalah baru yang nggak bisa dikontrol, bahaya banget buat kawasan Timur Tengah. Oke, oke. Jadi waktu Rusia bilang, diskusi soal ganti rezim di Iran itu tidak bisa diterima, ini sinyal kuat banget. Garis merah berarti ya buat mereka? Kayaknya gitu. Mereka khawatir banget ini bisa memicu konflik yang jauh lebih luas skalanya. Oke, paham. Nah, dari peringatan Rusia yang keras ini, kita geser sedikit nih. Sumber kita kan juga nyebut komentar pejabat Israel tadi. Oh, Hatal itu ya? Iya, meskipun dia bilang bukan tujuan resmi, tapi seberapa signifikan sih komentar kayak gini di tengah situasi yang udah panas, apalagi kalau dibandingin sama peringatan resmi dari negara sekelas Rusia? Nah, justru itu. Di situasi tegang kayak gini, komentar yang kesannya tidak resmi pun bisa punya bobot yang besar loh. Maksudnya? Ya bisa jadi itu semacam testing the waters gitu ya. Coba-coba lihat reaksi, atau mungkin cuma refleksi pandangan salah satu faksi di Israel aja. Bisa jadi. Tapi, apapun niat awalnya, di tengah kondisi saling curiga kayak sekarang, pernyataan semacam itu gampang banget disalahartikan. Dianggap ancaman nyata gitu ya? Betul. Ujung-ujungnya bisa memicu reaksi berantai yang nggak diinginkan. Ini nunjukin betapa rapuhnya situasi sekarang ini. Sedikit percikan aja bisa bahaya. Oke. Nah ini jadi nyambungi ke respons dari Iran. Sumber kita, Tribun News, juga menyorot ini. Respons Iran gimana? Disebutkan ada fatwa dari ulama Syiah terkemuka Iran, Grand Ayatullah Nasser Makarem Shirazi. Oh, fatwa dari ulama besar ya? Iya, dan fatwa ini langsung menentang Presiden Donald Trump waktu itu dan PM Israel Benjamin Netanyahu. Kenapa spesifik ke mereka berdua? Karena menurut laporan yang dikutip sumber kita itu, Trump pernah bilang atau dilaporkan bilang bakal membawa kematian buat Khamenei. Wah, ancaman langsung ya? Dan katanya ada pihak yang lagi membidik Khamenei. Jadi responsnya pakai fatwa. Ini menarik sih. Betul, penggunaan fatwa di sini memang signifikan banget. Beda ya responsnya. Gimana tuh signifikansinya? Sumber kita kan nyebut fatwa itu intinya menyuruhkan persatuan umat Islam sedunia. Untuk apa? Buat melawan dan, kutipannya, menjatuhkan para pemimpin AS dan Israel yang dianggap mengancam kepemimpinan Iran. Jadi semacam panggilan aksi global gitu? Iya. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini bukan cuma soal sentimen keagamaan semata. Fatwa ini berfungsi kayak alat mobilisasi politik dan ideologis yang kuat banget. Mobilisasi massa ya? Betul. Tujuannya jelas,
buat menggalang dukungan, memperkuat perlawanan terhadap tekanan dari luar, sekaligus ya memperdalam polarisasi, jurang pemisah antara Iran dan lawan-lawannya. Jadi, ancaman personal ke pemimpin dijawabnya dengan mobilisasi massa berbasis keyakinan, gitu ya? Tepat sekali. Itu cara Iran merespons yang juga punya dampak besar secara psikologis dan politis. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih dari apa yang kita dapat dari sumber Tribun News ini ya, Silakan. ada peringatan keras dari Rusia soal isu ganti rejim, pakai istilah neraka segala. Lalu ada komentar pejabat Israel yang walau nggak resmi, tetap aja nambah panas suasana. Ya. Terus ada dugaan ancaman langsung dari figur AS, Trump waktu itu, ke Khamenei. Dan terakhir, respons balik dari Iran lewat fatwa ulama besar yang menyerukan perlawanan global. Lengkap ya saling sautnya. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Intinya sih situasi ini super tegang ya, penuh kata-kata keras yang saling bersautan. Tepat, inti utamanya itu. Kita lagi menyaksikan betapa rentangnya situasi geopolitik saat ini. Yang menarik dari sumber ini kan, gimana retorika tingkat tinggi, istilah neraka dari Rusia, membawa kematian dari AS, itu direspon langsung pakai instrumen keagamaan formal. Pakai fatwa tadi ya? Iya, pakai fatwa. Jadi kata-kata soal ganti rezim atau ancaman ke pemimpin kunci kayak Khamenei, itu dianggap sangat-sangat serius. Nggak main-main. Sama sekali nggak. Rusia ngasih peringatan soal konsekuensi global, Iran membalas dengan mobilisasi agama. Kombinasi ini, wah benar-benar berisiko tinggi. Bisa memicu ledakan konflik regional. Setiap ucapan rasanya punya bobot yang luar biasa sekarang. Berat banget ya. Ini jadi membawa kita ke pertanyaan terakhir nih buat Anda renungkan di rumah. Boleh? Mengingat peringatan keras dari Rusia tadi, terus mobilisasi lewat fatwa dari Iran ini sebagai respons ancaman yang mereka rasakan, menurut Anda nih, dinamika saling ancam dan saling respons kayak gini, bakal gimana dampaknya ke stabilitas kawasan ke depan? Pertanyaan bagus tuh. Terutama kalau retorika panas semacam ini terus-terusan terjadi, nggak ada yang ngerem gitu. Gimana ya? Itu yang perlu kita amati terus ya. Oke deh. Sekian dulu ya kupasan kita kali ini berdasarkan sumber dari Tribun News. Semoga mencerahkan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.